Cahaya Ramadan, menyinari jiwa, membuka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda Cahaya Ramadan kali ini dengan tema kesabaran dalam berpuasa. Hamdan wa syukrolillah, wassalatu wassalamu ala asrofil amya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat iman, nikmat sehat. Kita diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan dan dapat menjalani ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah suri teladan dan panutan umat, pemberi syafaat di akhir kelak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesabaran dalam berpuasa. Puasa adalah salah satu ibadah yang paling mulia dalam Islam dan kesabaran adalah kunci untuk mencapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, As-sabru asimu syahru sobri. Berpuasa atau bulan puasa adalah bulan untuk meningkatkan kesabaran kita. Kenapa kita harus bersabar? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa ini adalah bagian dari kesabaran? Karena sabar dan puasa adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Sabar adalah bagian daripada puasa. Kaum muslimin yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW setelah tauhid adalah memerintahkannya untuk bersabar. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sabar adalah kunci sukses. Sabar adalah sebab daripada kebahagiaan. Seperti halnya contoh yang sering kita tahu bahwasanya Nabi Adam alaihi salam ketika turun dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah, yang Allah perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memakan, untuk bersabar, untuk berpuasa, untuk menjauhi buah kuldi. Itu adalah bentuk larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajari Nabi Adam makna bersabar kepada Allah. Bersabar terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah berfirman, "Janganlah engkau wahai Adam dan Hawa mendekati buah kuldi ini kecuali engkau daripada orang-orang yang zalim." Para muslimin yang berbahagia, hidup di dunia ini tidak begitulah lama. Tentu kita harus berjuang dan berusaha untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah dikatakan khairul bariyah, sebaik-baiknya hamba Allah. Siapa sebetulnya sebaik-baiknya hamba Allah? Mereka itu adalah innallazina amanu wa amilu solihati. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu hamba Allah yang terbaik. Mengapa orang yang beriman dikatakan sebagai hamba Allah yang terbaik? Rasulullah memberikan suatu penjelasan, ajaban li amril mu'min. Sesungguhnya orang yang beriman itu punya dua sifat yang menakjubkan, yang tidak pernah dimiliki oleh orang lain. Apa itu sifatnya? Di antaranya tadi ada sifat yang pertama adalah selalu bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah, berupa apapun kenikmatan itu dan sekecil apapun kenikmatan itu, tidak pernah melewati untuk bersyukur. Tidak sebatas bikholi alhamdulillah, tetapi hatinya juga harus bersyukur. Namun diketahui perilakunya juga berperilaku yang bersyukur. Sifat yang kedua adalah orang yang beriman, mereka yang selalu bersabar. Kita mendapatkan berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat syukur, sifat sabar bukan dua sifat yang datang seketika, namun membutuhkan proses. Tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi membutuhkan proses, butuh riyadah,
butuh latihan. Mengapa butuh latihan? Karena memang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa 3 sifat bawaan. Sifat bawaan yang pertama, manusia memang kurang bersyukur. Sifat yang kedua, memang manusia kurang bersabar. Dan yang ketiga, manusia memiliki sifat tergesa-gesa. Para muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan bulan melatih kita untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur, yang bersabar, dan yang tidak tergesa-gesa. Lebih khusus terkait dengan sabar. Kenapa? Karena apa? Karena Allah memang selalu bersama-sama dengan orang yang bersabar. Innallaha ma'asyabirin. Sesungguhnya Allah selalu bersama orang yang bersabar. Sabar terbagi menjadi 3. Sabar ketika melaksanakan perintah-perintah Allah seperti berpuasa, itu adalah tidak ringan. Sholat juga tidak ringan, manakala ternyata tidak dilandasi dengan sabar. Karena apa begitu? Banyaknya ujian-ujian Allah berikan kepada orang yang bersabar. Bersabar ketika kita menghadapi berbagai macam maksiat, meninggalkan berbagai macam larangan. Bisa jadi perintah dilaksanakan tetapi berat untuk meninggalkan larangan ataupun sebaliknya. Dan yang ketiga, tentu bersabar ketika kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan berbagai macam musibah sebagaimana yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya sesungguhnya akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Musibah itu bisa jadi rasa takut, kurang makan, naik turun penghasilan, gagal, berhasil, panen, itu semua ternyata ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, wabasyirin sobirin, yang berhak mendapatkan kabar gembira hanyalah orang-orang yang bersabar. Siapa orang-orang yang bersabar? Aladina ida asobat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang yang selalu mengembalikan bahwa kita itu adalah milik Allah dan kita pun pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan 2 sifat syukur, sabar ditambah tidak tergesa-gesa, kita menjadi hamba Allah yang khairul bariyah, hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya Siti Solehah, sampai jumpa di Cahaya Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Cahaya Ramadan, menyinari jiwa, membuka hati. Program ini dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.